Asoburu saper bermasa berengse saper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Ikhwani fillah, malam ini kita akan mengkaji hadis pilihan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsina hadithan min jawami'il kalim, karya Ibnu Rajab Al-Hambali. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak bisa, maksudnya tidak bisa merubahnya dengan tangan, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak bisa dengan lisannya, maka hendaklah merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah paling lemahnya keimanan. Ada riwayat lain yang semakna dengan hadis ini, diriwayat Muslim juga. Tariq, seorang tabi'in, berkata, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'idi qabla sholati Marwan. Pertama kali orang yang memulai khutbah sebelum sholat Id. Jadi maksudnya dia berkhutbah dulu baru sholat Id. Seperti sholat Jumat, kalau sholat Id kan harus sholat dulu baru berkhutbah gitu. Siapa itu? Marwan. Akhirnya ada seorang laki-laki menegur dia. Faqala rajulun as-salatu qabla al-khutbah, salat dulu sebelum khutbah. Apa kata Marwan? Qad turika ma hunalika. Oh, itu sudah ditinggalkan, itu sudah. Jadi sunnah itu sudah ditinggalkan. Berarti dia sudah melakukan kemungkaran kan? Ketika dia berkhutbah dulu, nah sebelum sholat, itu bila beliau berkata terus, itu sudah ditinggal itu. Nah, akhirnya Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis tadi itu, yang pertama saya baca, amma hada faqad qada ma alaihi. Adapun laki-laki itu yang menegur Abu Sa'id itu, dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Karena laki-laki itu menegur Marwan, memberitahu bahwasanya khutbah itu, sholat itu dilaksanakan sebelum khutbah. Ikhwani fillah, ada beberapa hadis lainnya, di antaranya juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli. Tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna, kecuali di antara umat-umatnya itu nabi tersebut mempunyai pembantu-pembantu, penolong-penolong. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, dan punya sahabat-sahabat yang mengikuti sunnahnya, menegakkan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrih, melaksanakan perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian datang setelah mereka khulufun, pengganti-pengganti yang datang setelah mereka, yaquluna ma la yaf'alun, orang-orang yang berkata tapi mereka tidak mengerjakan apa yang mereka katakan.
wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka itu melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka, orang-orang tadi itu yang melakukan yang tidak diperintahkan, berkata tapi tidak mengamalkan dengan tangannya, maka dia orang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Kalau sudah tidak bisa berjihad melawan mereka, maksudnya mengingkari kemungkaran mereka dengan hatinya, tidak bisa dengan hatinya saja, maka di balik itu tidak ada lagi keimanan sebesar biji sawi pun. Rawahu Muslim. Nanti ada keterangannya ini. Apa terus tidak beriman secara total? Enggak. Dalam hal yang dia tidak mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut. Kemudian hadis ini ikhwani, dari hadis-hadis saya baca itu menunjukkan bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan kekuatan yadun, atau dengan lisan, itu sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita mampu dengan kekuatan kita, atasan kepada bawahan mampu dengan kekuatannya, maka silakan dia melakukan, atau dengan lisannya juga. Tetapi kata ulama, dan itu ijma ulama ini, kalau mengingkari suatu kemungkaran dengan hati, itu hukumnya wajib bagi yang mengetahui kemungkaran itu. Jadi dengan hati saja itu, masa ada mampu dengan hati? Makanya kalau sudah dengan hati saya itu sudah adhaful iman dengan hati itu. Kalau dengan hati saja nggak bisa mengingkari suatu kemungkaran, maka yang tadi itu walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Itu riwayat Muslim itu juga. Kalau sudah tidak mampu dengan hati itu sudah tidak ada keimanan berarti sama sekali. Baik. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang laki-laki berkata, halaka man lam ya'mur bil ma'rufi wa lam yanha 'anil munkar. Celaka seseorang yang tidak memerintahkan suatu kebaikan dan tidak mencegah suatu kemungkaran. Kemudian Ibnu Mas'ud mendengar orang itu berkata demikian, ditimpali oleh beliau Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Halaka man lam ya'rif bi qalbihi al ma'ruf wal munkar. Celaka seseorang yang tidak tahu dengan hatinya dia tidak tahu suatu kebaikan dan tidak tahu suatu kemungkaran. Di sini ada isyarat ucapan Mas'ud itu bahwasanya mengingkari suatu kemungkaran dengan hati dan mengetahui suatu kebaikan dengan hati, ini suatu yang baik. Itu sesuatu yang hukumnya wajib kita ketahui. Kita tahu sholat itu wajib kan? Sudah tahu kita itu. Terus kita tidak percaya, berarti tidak ada keimanan dalam kita, walaupun dalam hati. Mungkin seseorang itu tidak sholat, tapi ketika dia tidak tahu dengan hatinya bahwa sholat itu suatu kebaikan, itu sudah terlalu. Atau dia tahu kemungkaran dan tidak mengingkari dengan hatinya, itu makna dari kata-kata Mas'ud tadi itu. Halaka, celaka orang itu. Faman lam ya'rif dzalik, kata Ibnu Mas'ud, halaka. Siapa yang tidak tahu itu maka celaka orang tersebut, binasa orang tersebut. Tadi saya katakan mengingkari kemungkaran dengan dengan tangan atau dengan kekuatan atau dengan lisan, itu tergantung kemampuan masing-masing orang. Ibnu Mas'ud berkata, berarti ini hadis hadis mauquf, bukan sabda Rasulullah. Yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghairu an ya'lama Allahu min qalbihi annahu lahu karihun. Kata Ibnu Mas'ud, sudah hampir-hampir orang yang hidup di antara kalian itu melihat kemungkaran, tapi dia tidak mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut. Akan tetapi, kata Ibnu Mas'ud, setidaknya Allah tahu bahwasanya orang tersebut benci terhadap kemungkaran itu. Itulah taghyirul munkar, merubah kemungkaran hanya dengan hati saja.
Nah, bisa dengan berdoa. Itu makna daripada kata-kata Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian ada satu hadis bagaimana seseorang melihat suatu kemungkaran, nah, kemudian dia membencinya, atau dia mendengar suatu kemungkaran, dia membenci, tidak tahu langsung. Hadisnya begini, dari Urs bin Umairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza umilatil khati'atu fil ardi, kalau suatu kesalahan dilakukan di atas bumi, kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha, barang siapa yang menyaksikan, melihat, nah, suatu kesalahan yang dikerjakan di atas bumi, kemungkaran, kemudian dia membenci dengan hatinya, benci dia dengan hatinya, kaman ghaba anha, maka orang tersebut seolah-olah tidak melihat, seolah-olah tidak tahu, tidak menyaksikan perbuatan itu. Wa man ghaba anha faradiyaha, dan barang siapa orang yang tidak tahu, tidak melihat, tidak menyaksikan suatu kemungkaran, tidak tahu dia di suatu lapangan ada suatu kemungkaran, joget bersama laki-laki perempuan semuanya, dia jauh tapi dia mendengar bahwa itu di sana ada kemungkaran, dan dalam hatinya dia radiyah, rela dia, tidak lihat, tahu tapi bahwa di sana ada kemungkaran, maka apa kata Rasulullah? Kana kaman syahidaha, maka orang tersebut yang tidak mengingkari dengan hatinya sama dengan orang yang melihat kemungkaran tersebut. Hadis rawahu Abu Dawud. Nah, disinilah paling tidak kita harus dengan hati, kita harus menolak suatu kemungkaran kalau kita mengetahuinya. Makanya menolak dengan hati suatu kemungkaran, kata ulama, hukumnya fardu ainin ala kulli muslim. Fardu ain itu hukumnya bagi yang mukallaf, yang akil, yang baligh. Nah, baik, kita lanjutkan, ikhwani. Berkenaan dengan mencegah kemungkaran dengan tangan juga dengan lisan, yang kata saya tadi itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Rasulullah bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Daud, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, tidaklah ada satu kaum di tengah-tengah mereka dilakukan kemaksiatan, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, dan mereka mampu untuk merubah kemaksiatan itu, fala yughayyiru, tapi mereka tidak merubahnya, illa yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin, kecuali hampir-hampir Allah akan memberikan adab iqab secara menyeluruh. Nah, ini juga ada hadis dari Adi bin Umairah dari Imam Ahmad. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yu'adzibu bil 'ammati bi 'amalil khassah. Allah itu tidak menyiksa, tidak menurunkan adab secara umum karena perbuatan dosa yang dilakukan orang-orang tertentu, al-khassah. Nah, hatta yarau al-munkara baina dhahranaihim, sampai orang-orang secara umum, yang umum itu melihat suatu kemungkaran, ada kemungkaran di tengah-tengah mereka, ada maksiat di tengah mereka, qadiruna wa hum qadiruna ala an yunkiruhu, mereka mampu. Jadi ada sekelompok orang melakukan kemungkaran, yang lain itu mampu untuk mencegah, nah, mampu untuk mengingkarinya. Kemudian apa kata Rasulullah? Fala yunkirunahu, akan tetapi mereka tidak mengingkarinya. Fa idza fa'alu dzalik, kalau itu sudah dilakukan oleh mereka, adzaballahu al-khassata wal 'ammata, maka Allah akan menurunkan adabnya, siksanya kepada semuanya, orang yang umum atau orang yang khusus yang melakukan maksiat atau kemungkaran itu. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian Ibnu Majah juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat Allah akan tanya kepada seorang hamba,
hatta yaqulah, di antara pertanyaannya sampai Allah bertanya kepadanya, ma mana'aka idza ra'aital munkar an tunkirahu, apa yang menjadikan kamu ketika melihat suatu kemungkaran kamu kok tidak mengingkarinya? Di antara pertanyaan Allah kepada hambanya, fa idza laqanallahu abdan hujjatahu, ketika Allah mencokoki hujahnya, maksudnya didebat terus oleh Allah. Nah, terus berkata hamba itu, qala ya Rabb rajautuka, ya Allah aku mengharap ridhamu ya Allah, wa fariqtun nas, aku tidak melakukan itu karena takut kepada orang-orang. Lah ini yang paling banyak kan begitu, Mas. Ketika mau melakukan taghyirul munkar, mencegah kemungkaran, rasa takut ada duluan gitu. Nah, terutama yang dengan tangan, dengan lisan. Rasa takut itu biasanya kan, takut menyampaikan suatu kebenaran, takut. Kalau sudah takut dengan hati, ya sudah, tadi itulah, sudah tidak ada keimanan lagi berarti. Nah, terus bagaimana dengan satu hadis? Nah, ada yang berbunyi, hadisnya begini, riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Di antara suatu ketika Rasulullah berkhutbah, di antara isi khutbahnya, ala la yamna'anna rajulun haibatun nasi an yaqula bihaqqin idza alimahu. Ingatlah, jangan sampai seseorang itu mencegah dirinya karena takut kepada orang-orang untuk mengatakan suatu kebenaran. Kalau dia tahu, katakan, ucapkan kebenaran itu. Nah, dalam satu pepatah disebutkan, qulil haq walau kana murran. Itu hadis juga kayaknya, qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun kebenaran itu jelek, pahit. Kemudian Abu Sa'id yang mendengar ini, yang meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah, mendengar ucapan Rasulullah, Abu Sa'id nangis terus. Kemudian terus berkata, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Rasulullah, kami banyak melihat suatu banyak kemungkaran-kemungkaran, tapi karena rasa takut kami. Nah, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Sa'id juga Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahqir ahadukum nafsahu, janganlah satu di antara kalian menghinakan dirinya. Nah, qalu, bertanya sahabat, ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu, bagaimana Rasulullah seorang di antara kita itu menghina dirinya? Qala yara amrallahi alaihi fihi maqalun, dia melihat suatu perkara di mana perkara itu harus dibantah, harus ditolak dengan ucapan, maksudnya harus dicegah. Summa yaqulu fihi, nah, summa la yaqulu, tapi dia tidak berani. Nah, tidak berani untuk mengatakan kebenaran tersebut. Maka kelak dalam hadis tersebut, fa yaqulullahu lahu yaumil qiyamah, Allah akan berkata kepada orang itu, nah, pada hari kiamat, ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza, apa yang mencegah kamu untuk berkatakan yang benar dalam masalah ini, masalah ini? Fa yaqulu khasyitun nas, karena aku takut kepada manusia. Fa yaqulullahu azza wa jalla, iyaya kunta haqq an takhsha, seharusnya kamu harus lebih takut kepadaku. Jadi kalau hanya semata-mata karena takut itu tidak boleh. Nah, harus dicoba dulu, jangan sedikit-sedikit takut gitu. Kalau ada kemungkaran takut, sampai dengan lisan takut gitu. Nah, entah lewat khutbah Jumat, lewat apa dan sebagainya, diusahakan kalau ada kemungkaran itu dicegah semampu mungkin. Jangan rasa takut dulu gitu kan. Kecuali kalau kata ulama memang betul-betul sampai kepada masalah nyawa dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Kadang-kadang kita dalam skop kecil itu tidak bisa, kita dalam keluarga kita melihat kemungkaran yang dikerjakan seorang anak, bapak ibu tidak mampu kadang-kadang, sampai bapak atau ibunya takut kepada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang tua takut kepada anak melihat kemungkaran. Makanya banyak keluarga-keluarga itu yang bapak-bapak jadi dayuth. Apa itu dayuth kata Rasulullah? Ketika melihat kemungkaran di tengah keluarganya, itu tidak berusaha mencegahnya, dibiarkan begitu saja kemungkaran.
istrinya berbuat serong dibiarkan, anaknya mabuk-mabukan dibiarkan. Akhirnya muncullah orang-orang deus yang membiarkan kemungkaran di tengah keluarga. Itu skop kecil. Jadi ketika tauhidul mungkar, merubah kemungkaran, jangan melebar ke masyarakat dulu, di tengah-tengah keluarga kita dulu. Nah, baru terus ke masyarakat, terus sampai kepada masalah negara. Nah, tapi berkenaan negara sudah saya bahas dulu di bulan Ramadan. Ya, masalah di antara wasiat Rasulullah itu yaitu al-khuruj 'alal imam, memberontak kepada pemimpin itu tidak boleh. Ya, memberontak dalam arti sampai terjadi pertikaian, penumpahan darah. Nah, demo yang sampai anarkis itu jelas tidak boleh. Sudah kita bahas di bulan Ramadan kemarin. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Sa'id bin Jubair, "Wahai Ibnu Abbas, saya boleh nggak menyuruh seorang pemimpin atau mencegah dia dari kemungkaran, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Apa kata Ibnu Abbas? "In khifta an yaqtulaka fala." Oh, kalau sekiranya kamu akan dibunuh oleh dia, jangan lakukan itu. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, saya sampai 3 kali bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal itu. Jawabannya seperti itu. Kalau kamu sampai dibunuh, jangan lakukan itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata terus, "In kunta la budda fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu." Kalau kamu harus terpaksa harus lakukan itu kepada seorang pemimpin, maka lakukanlah dengan tatap muka. Jadi dari antara dua orang gitu kan. Jangan terus mendemo, jangan memberontak dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Nah, ada memang hadis dan hadisnya sahih. Nah, dari Abu Daud, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair." Paling utamanya jihad berjuang itu adalah berkata kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Nah, terus yang tadi juga hadis yang pertama yang saya baca itu, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min," dari Ibnu Mas'ud, "Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min." Nah, apa ini termasuk juga berjihad melawan pemimpin-pemimpin yang zalim? Iya, betul kata ulama. Nah, tetapi yang namanya merubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan itu jangan sampai terjadi pembunuhan. Boleh-boleh saja. Nah, dibolehkan itu, bukan terus mau berperang melawan pemimpin yang sah. Nah, itu yang tidak boleh kata ulama. Nah, Ibnu Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan itu tidak boleh semuanya. Nah, jadi cukup dengan hati saja, mengingkari dengan hati. Baik, kemudian saya lanjutkan berkenaan dengan hadis tersebut. Ada suatu ayat yang dijadikan dalil oleh sebagian orang. Ini saya ambil semua dari kitab Jami'ul Ulum ya, bukan dari saya sendiri. Ayatnya berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang beriman, uruslah diri kamu sendiri. Alaikum anfusakum, urus diri kamu sendiri, urus. Nah, jangan urus orang lain. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila kamu sudah mendapat hidayah. Itu makna ayat tersebut. Itu di surat Al-Maidah. Nah, di Sunan Abi Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Nah, dia ditanya oleh seseorang. Jadi Abu Tha'labah ditanyakan, nah, bagaimana pendapat kamu tentang ayat yang berbunyi alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urus diri kamu. Nah, tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila kamu sudah mendapat hidayah. Apa terus kata Abu Tha'labah Al-Khushani? "Ama wallahi laqad sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku betul-betul bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Pernah. Jadi Abu Tha'labah bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut.
Nah, ayat itu. Faqala alaihi salatu wassalam, apa jawaban Rasulullah? Bal i'tamiru bil ma'ruf, akan tetapi kerjakan terus amar ma'ruf, terus perintahkan kebaikan, wanhau 'anil munkar, cegah kemungkaran, hatta idza ra'aita syubhan muta'an, sampai kamu melihat kebakhilan yang sudah berlebih-lebihan menjadi ketaatan, orang sudah terlalu bakhil, wa hawan muttaba'an, orang mengikuti hawa nafsunya, wa dunya mu'tharatan, dunia yang sudah selalu diutamakan oleh orang-orang, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, ketika kamu melihat orang sudah takjub dengan dirinya sendiri, fa alaika bi nafsika wa da'anka amral awami, ketika itu maka uruslah diri kamu dan tinggalkan urusan orang lain. Itu makna ayat tersebut. Jadi ketika orang sudah tidak mau mengikuti, sudah yang diikuti hawa nafsu, di mata mereka hanya dunia saja, kebakhilan sudah berlebih-lebihan, sudah masing-masing orang sudah kagum dengan dirinya, ketika itulah kata Rasulullah, urus diri kamu dan tinggalkan urusan orang lain. Itu makna ayat tersebut. Nah, dan Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, beberapa sahabat menafsirkan ayat tadi itu dengan mengatakan bahwasanya takwil dari hadis yang saya baca tadi, ayat yang saya baca, alaikum anfusakum, itu kata sahabat berwasa mengatakan itu belum terjadi di tengah mereka. Nah, maksudnya di kalangan sahabat itu ketika ada amar ma'ruf nahi munkar langsung mereka ikuti gitu loh, taat mereka itu. Makanya para sahabat mengatakan takwilnya ayat ini masih belum ada, tapi nanti akan terjadi. Nah, makanya Ibnu Mas'ud juga berdasarkan hadis Rasul tadi mengatakan, kalau hati masing-masing orang itu sudah saling bertentangan, nah, semua mengikuti hawa nafsu, sudah terpecah belah orang-orang, kata Ibnu Mas'ud, dan sudah terjadi pertikaian, pertumpahan darah. Nah, ada orang memerintah tidak diikuti, mencegah kemungkaran juga tidak diikuti. Ketika itulah kata Ibnu Mas'ud penafsiran takwil ayat tersebut. Abdullah ibnu Umar berkata, hadhil ayah li aqwamin yaji'una min ba'dina, ayat ini, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum, itu akan datang untuk orang-orang, akan berlaku untuk orang-orang yang datang setelah kita, yakni maksudnya setelah para sahabat. Kapan itu? Yaitu orang-orang apabila sudah diperintah untuk melakukan kebaikan dan dicegah untuk melakukan kemungkaran, mereka itu tidak mau mendengar. Nah, itulah mana ayat ini. Tapi kita harus tetap, malah ulama mengatakan seseorang yang melakukan suatu maksiat, dia itu tetap berkewajiban untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan maksiat tersebut, maksiat yang dia lakukan. Contoh, maaf ya, ada seorang tua main judi. Dia berkewajiban kepada anaknya untuk melarang anaknya main judi. Punya kewajiban tetap, walaupun dia sendiri main judi gitu kan. Ya, walau Allahu a'lam diikuti enggak, tapi yang jelas dia sudah melakukan suatu, apa dapat pahala? Ya bisa impas dengan yang dia kerjakan, atau bisa tidak dapat apa-apa. Tapi perintah dia untuk memerintahkan anaknya untuk tidak judi, itu juga kewajiban dia juga, walaupun dia sendiri tetap bermain judi. Baik, kita lanjutkan, masih berkenaan dengan hadis ini. Sabda Rasulullah, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah paling lemahnya keimanan, paling lemahnya keimanan. Jangan diartikan kalau seseorang tidak bisa mampu mencegah suatu kemungkaran dan dia tidak tidak mampu kecuali dengan hatinya, dan itu selama-lamanya iman. Jangan dicap orang itu lemah imannya dalam segala hal, enggak. Contohnya begini, ada suatu kemungkaran suatu kemungkaran, saya tidak bisa melakukan mencegah kemungkaran ini, bisanya hanya dengan hati saja, dengan kekuatan tidak bisa, dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, dengan hati saja. Kelemahan saya di
adaful iman yang ada pada diri dalam kasus ini. Jangan mungkin yang lain saya bisa. Nah itulah. Jangan wadzalika adaful iman, lemah imannya semuanya, enggak. Dalam hal yang mana dia tidak mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut. Nah, kemudian dari sabda Rasulullah wadzalika adaful iman, nah ulama mengatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk dari khisalul iman, perbuatan keimanan. Nah, perbuatan keimanan. Nah, jadi ketika seseorang bisa bertambah keimanannya dengan amar ma'ruf nahi munkar, bisa berkurang keimanannya dengan tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak nahi munkar. Itu makna daripada min khisalil iman. Kemudian berkaitan dengan sabda Rasulullah yang pertama tadi itu, man ra'a minkum munkaron, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran. Berarti melihat di sini kan? Melihat. Kalau tidak melihat bagaimana? Nah, berarti mencegah kemungkaran berkenaan dengan penglihatan. Ulama mengatakan kalau suatu kemungkaran itu tidak kelihatan, maka tidak usah dikorek-korek, tidak usah tajassus, dimata-matai, dicari-cari. Nah, dan itu pendapat Al-Imam Ahmad. Nah, walaupun beliau juga mengatakan tidak semuanya. Nah, tapi kalau ada suatu kemungkaran, ini dari beliau juga Imam Ahmad mengatakan, kalau ada suatu kemungkaran yang tidak terlihat, nah tertutup maksudnya, tapi sekiranya kemungkaran tersebut ini bisa membahayakan dan dia sudah dicari kemungkaran tersebut yang tidak kelihatan itu, dan dia yatahaqqaq dan dia yakin, maka harus dicegah, jangan dibiarkan. Al-Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan, kalau ada suatu kemungkaran yang menurut seseorang itu kemungkarannya kalau dibiarkan maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka harus dicegah walaupun kemungkaran tersebut tidak terlihat. Harus dicari, maksudnya cari, teliti, cari baru terus dicegah kemungkaran tersebut. Beliau memberi contohnya masalah zina. Ada seseorang sudah melihat yang wanita laki-laki bukan muhrimnya selalu berduaan. Ini kan kemungkaran namanya. Lah, takut seumpamanya takut terjadi ke hal yang lebih besar itu perzinahan, maka harus dicegah kemungkaran itu. Itu kata Al-Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah, tapi kalau semuanya kemungkaran tersebut betul-betul tidak terlihat dan tidak sampai kepada hal-hal yang lebih berat, maka tidak perlu mencari atau dicari-cari. Ikhwani fillah, demikianlah. Nah, mari kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengamalkan hadis ini, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dengan harapan kita dapat pahala, ya. Kita juga dengan amar ma'ruf nahi munkar kita juga takut kepada siksa Allah kalau dibiarkan. Nah, takut kepada murka Allah. Atau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai nasihat kepada kawan-kawan kita, ikhwan-ikhwan kita, nah dengan cara yang baik, nah dengan cara yang rahmat, penuh dengan kasih sayang, jangan sampai menyakiti, nah, tapi dengan ar-rifqi wal lin, dengan lemah lembut. Ada ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in, seseorang itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar kecuali orang yang ada pada dirinya tiga sifat. Kata beliau, rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Sifat yang pertama, orang tersebut harus mempunyai sifat lemah lembut, kasih sayang dalam hal apa yang diperintahkan dan apa yang dia cegah. Nah, tidak kasar. Yang kedua, adlun fima ya'mur wa adlun fima yanha. Dia itu bersifat adil terhadap hal yang dia perintahkan dan adil dalam hal apa yang dia cegah, kemungkaran yang dia cegah. Dan sifat yang ketiga, kata beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri, alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Dia tahu ilmunya, punya ilmunya terhadap apa yang dia perintahkan,
dan dia tahu ilmunya terhadap apa yang dia cegah, kemungkaran yang dia cegah. Nah, dan Rasulullah juga dalam hal ini memberi contoh kepada kita ketika beliau ke Taif itu. Nah, ketika beliau di Mekah dan berdakwah ke Taif, bagaimana? Bisa saja kita itu ketika melakukan nahi amar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut, nah, dan kita mendoakan kepada yang mereka itu supaya mendapat hidayah. Apa Rasulullah yang didapat Rasulullah ketika datang ke Taif? Beliau dilempar dengan batu sampai berdarah-darah kening beliau. Nah, beliau diam. Kemudian dalam satu riwayat diusap darah dari kening beliau. Kemudian berkata beliau, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini. Nah, ampunilah kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Didoakan sampai akhirnya orang-orang itu masuk Islam. Itulah ikhwani, kajian kita tentang amar ma'ruf nahi munkar dan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Demikianlah, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasabar rengse sabar